Teman pemilih, berikut tutorial penggunaan Siakba pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Silakan teman-teman ketik Siakba di kolom pencarian, kemudian klik link siakba.go.id dan akan muncul tampilan halaman seperti ini. Silahkan teman-teman login dan nantinya akan tampil halaman seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah halaman login dari Siakba. Di sini ada form email sama password. Jadi untuk pelamar masuk, pertama harus gunakan email dan password. Untuk pelamar yang baru pertama kali akan menggunakan Siakba, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan registrasi. Di sini kita lihat ada 3 pilihan di sini. Yang pertama, belum memiliki akun, silahkan buat akun. Ini untuk registrasi akun dari Siakba. Kemudian ada pilihan kedua di sini, lupa password. Jadi apabila ada user yang pernah memiliki akun Siakba, tapi kemudian dia lupa passwordnya, bisa diklik di sini. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk yang tidak menerima aktivasi email, tapi dia udah memasukkan emailnya dengan benar, kemudian bisa diklik di sini nantinya. Baik, yang pertama akan saya contohkan adalah pembuatan akun Siakba. Jadi pertama pelamar klik di menu ini di sini. Setelah itu akan muncul beberapa field isian yang harus diisi oleh pelamar. Yang pertama, pelamar masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian email yang digunakan adalah email aktif dan unik. Jadi apabila sudah pernah digunakan pada Siakba sebelumnya, maka pelamar nggak bisa lagi menggunakan email tersebut. Dia perlu tinggal login aja. Kemudian di sini ada jenis identitas. Sebenarnya ada 2, tapi karena kali ini hanya dibuka untuk PPK dalam negeri, maka di sini hanya ada pilihan NIK atau KTP. Kemudian masukkan nomor induk kependudukan. Untuk NIK harus wajib 16 digit angka. Kemudian untuk password, jika sebelumnya memang kita buka untuk passwordnya bisa sembarang, sekarang ada beberapa syarat. Jadi untuk password harus mengandung minimal 1 huruf besar, kemudian gabungan huruf besar dan kecil, kemudian ada angka dan juga karakter. Jadi di sini saya contohkan password yang bisa digunakan di sini. Di sini ada huruf P besar, kemudian ada tanda seru, ada juga angka. Untuk tombol di sini adalah untuk menampilkan password Bapak Ibu ya. Konfirmasi password harus dipastikan password yang di atas harus sama dengan yang di bawah. Kemudian diklik untuk captcha-nya, lalu kita klik kirim. Oke, di sini ada menunggu beberapa saat karena di sini aktivasi akan dikirimkan ke email. Jadi di sini bisa dilihat akun telah berhasil didaftarkan, silahkan melakukan aktivasi melalui email. Kita klik OK, kemudian silahkan masuk ke email pelamar. Email yang akan muncul seperti yang ditampilkan di sini. Ada tombol aktivasi akun, silahkan diklik pada tombol aktivasi akun tersebut.
Oke, sudah berhasil. Jadi kemudian bisa dilakukan login. Apabila yang bersangkutan lupa password, di sini akan saya tunjukkan lupa password. Masukkan email yang tadi didaftarkan tersebut. Anggaplah kalau dia memasukkan email yang salah atau tidak ada pada Syakba, nah ini akan muncul gagal mengirim email. Jadi apabila pelamar nantinya dia mencoba ganti password, reset password, tapi munculnya seperti ini, berarti email tersebut salah dimasukkan itu. Itu perlu untuk diingat karena banyak pelamar yang lupa password. Di sini saya coba masukkan email yang benar. Nah, muncul email berhasil dikirimkan. Berarti ini email harusnya udah masuk. Jadi kalau ada yang bilang, saya udah kirim eh, apa reset password tapi tidak ada, bisa dicek di spam kalau memang udah muncul email berhasil dikirim. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada link untuk reset passwordnya. Jadi nanti di copy saja, kemudian dimasukkan. Jadi di sini nanti pelamar silahkan masukkan password yang baru, kemudian konfirmasi passwordnya. Setelah itu password tersebut sudah bisa digunakan. Kemudian kita login sekarang. Nah, untuk yang pertama kali mendaftar, akan muncul menu melengkapi identitas. Jadi di sini pelamar setelah berhasil aktivasi, selanjutnya pelamar harus melengkapi identitas dia, dimulai dari tempat lahir, tanggal lahir, sampai ke wilayah domisilinya. Kita isi di sini. Untuk tahun bisa diketik biar nggak lama. Selanjutnya untuk yang tidak ada tanda bintang ini bisa dilewatkan. Misalnya untuk nomor BPJS, kemudian NPWP bisa untuk di skip. Nomor HP wajib karena ada tanda bintang di sini. Kemudian dipilih jenis kelamin. Kemudian di sini pilih yang dalam negeri. Nanti akan muncul provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Kemudian masukkan alamat sesuai KTP. Lalu dipilih mulai dari provinsi. Jadi kalau dia langsung kabupaten tidak ada pilihan ya, karena dia berjenjang. Dipilih untuk provinsinya, kemudian kabupaten atau kota, pilih. Jadi setelah dipilih, kalau memang kecamatannya belum muncul, ditunggu dulu. Ini mengambil data, artinya dia sedang mengambil data untuk wilayah di bawah dari wilayah yang dipilih. Jika sudah muncul, baru kemudian kita pilih sampai agama. Jika sudah diisi semua, kita klik simpan. Ditunggu saja. Oke. Jika berhasil, maka akan dialihkan ke halaman beranda. Di sini ada tulisan Anda belum memiliki lamaran, berarti belum ada lamaran yang dilakukan. Bisa untuk melakukan pendaftaran ada dua cara ya. Di sini bisa langsung diklik di sini. Ini semacam shortcut lah. Bisa langsung di sini atau bisa klik juga di menu daftar. Oke, selanjutnya untuk pendaftaran PPK, pilih pada menu badan ad hoc. Jangan pilih pada anggota KPU, pilih pada badan ad hoc. Kemudian di sini ada dua pilihan, PPK dan PPS.
Jadi kalau misalnya dia pilih PPS contohnya yang nggak ada di jadwal, nah akan muncul seperti ini. Tidak ada jadwal yang dibuka. Jadi pilih yang PPK, jika berhasil seperti ini tampilannya. Langsung muncul kecamatan yang diisi oleh pelamar. Jadi kalau memang dia di sini salah, silahkan dicek lagi di profilnya dia. Mungkin akan saya jelaskan sedikit. Jadi kalau memang tadi pelamarnya salah mengisi data, dia bisa melakukan perubahan di sini. Di sini ada profil. Ada profil di sini wilayah dia. Jadi kalau memang dia, oh ternyata salah tadi harusnya Menteng. Nah, bisa lakukan perubahan di sini. Kemudian sampai kelurahannya juga harus pilih. Karena kalau kelurahannya kosong, pasti nggak bakalan dapat juga jadwalnya. Jadi harus dipastikan sampai kelurahannya diisi. Walaupun dia mau mendaftar PPK yang tingkat kecamatan ya. Nah, setelah dilakukan simpanan, nah, di sini kita masuk lagi di menu pendaftaran. Nah, di sini udah berubah. Di sini Kecamatan Menteng. Selanjutnya diklik pilih seleksi. Oke, berhasil pendaftaran dilakukan. Selanjutnya melakukan biodata. Klik OK, maka akan diarahkan ke halaman biodata PPK. Nah, di sini untuk nama, email, nomor HP karena udah diisi di profil di awal, dia udah langsung muncul di sini. Mulai dari jenis kelamin hingga agama. Jadi harus dipastikan lagi tadi yang data profil itu diisi dengan benar. Karena kalau salah, data di dalam form biodata ini juga salah. Itu yang harus dipastikan juga karena waktu pendaftaran PPK yang lama banyak kejadian kayak gitu. Salah isi wilayah lah, salah isi ini, salah isi itu. Oke, kita lanjut. Tapi kalau memang dia udah terlanjur nih misalnya salah isi gitu. Misalnya, oh ternyata jenis kelaminnya perempuan. Nah, sebaiknya dihapus saja. Jadi ini karena dia belum melakukan, belum diselesaikan pendaftarannya, bisa kembali lagi di beranda. Kemudian di sini ada batal atau hapus. Jadi kalau belum kirim bisa langsung aja klik batal atau hapus. Nah, di sini ya, nah ini kan udah hilang datanya. Jadi kalau mau dilakukan perbaikan, balik lagi ke profil, ganti kelamin atau apa yang tadi mau diganti silahkan dilakukan. Jangan lupa diklik simpan. Baru lakukan lagi pendaftaran. Nah, di sini sudah lihat muncul berubah ya datanya tadi. Kemudian kita lakukan pengisian sama seperti pas di profil tadi, yang tanda bintang itu wajib untuk diisi. Jadi misalnya ini ada nomor kakak, disebutkan aja kalau memang ingin dikosongkan. Kemudian status perkawinan. Jadi kalau sudah kawin biasa dia akan muncul nama suami. Ini sebenarnya bisa dilewatkan aja karena ini kemarin fitur untuk yang anggota sebenarnya. Kemudian pekerjaan saat ini dipilih salah satu jenis yang ada di sini. Instansi atau jabatan. Silahkan diisi nama perusahaan atau jabatan atau dan lain-lainnya. Pendidikan terakhir silahkan dipilih. Ada misalnya sini ada SD dan setaranya dan lain-lainnya. Dipilih aja. Kemudian untuk jurusan atau program studi, karena nggak mungkin kita list semua, jadi pelamar bisa diketik aja. Jadi kalau memang dia misalnya ini S1 bisa diisi program studinya kayak teknik sipil gitu.
Kalau dia hanya sampai SMA, jurusannya bisa diisi IPA, IPS, ya, bahasa kayak gitu. Kemudian untuk perangkat komunikasi, di sini ada beberapa pilihan Android, iOS untuk yang menggunakan iPhone, eh, lainnya atau kalau memang dia tidak tahu ya bisa diklik tidak tahu. Selanjutnya untuk riwayat pendidikan, eh, di sini bisa diisi misalnya kalau dia mau mengisi, karena ini kan untuk pengisian di riwayat-riwayat ini untuk keperluan data daftar riwayat hidup dia. Jadi kalau mau dia lengkap, silahkan diisi dari riwayat pendidikan dari SD sampai kuliahnya bisa. Misalnya sini dia mau isi di SD, dari SD. Nah, kemudian eh, kalau mau isi lagi, klik tombol tambah. Nanti muncul di bawah lagi, pilih misalnya SMP. Untuk tahun bisa di langsung klik. Kalau mau tambah lagi, silakan bisa ditambah terus. Misalnya kuliah. Untuk pengisian di sini diwajibkan untuk diisi semua. Di sini dari tingkatannya, nama sekolah atau institusinya, tahun mulai dan tahun selesai, dipastikan untuk diisi semua. Jangan sampai dikosongkan. Kemudian untuk riwayat pekerjaan juga seperti di atas, dipastikan juga untuk diisi semua. Nah, di sini misalnya kalau memang dia masih bekerja sampai sekarang, ada pilihan untuk sekarang juga. Jadi tidak hanya tahun, tapi ada untuk sampai sekarang. Gitu. Riwayat kepemiluan kalau ada silahkan diisi sama kayak tadi. Di sini ada pilihannya. Jadi KPU RI, anggota KPU kah atau PPK, PPS, Bawaslu, Panwaslu, dipilih. Di sini ada pilihannya, langsung dipilih. Kemudian tahun mulai sama tahun selesainya. Kemudian untuk karya tulis, pengalaman organisasi, jika ada silahkan diisi saja. Untuk cara pengisinya sama seperti tadi. Selanjutnya jika sudah diisi semua, bisa diklik simpan dan lanjutkan. Oke, jika berhasil akan muncul berhasil update data pendaftaran. Kita klik OK, akan dialihkan ke halaman persyaratan. Di sini ada beberapa form. Jadi untuk tanda bintang ini harus diisi dulu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tombol simpan dan lanjutkan, tidak bisa diklik karena persyaratan-persyaratan ini belum diupload. Tapi kalau untuk kembali bisa kembali. Jadi saya tadi lupa ngisi ini, bisa kembali dulu ke halaman pengisian biodata, lalu simpan dan lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya misalnya untuk surat pendaftaran sama seperti yang dulu, bisa di-download dulu template-nya di sini, kota atau lokasi tanda tangan diisi, untuk tanggal udah otomatis tanggal terhitung hari ini atau bisa dipilih juga sebenarnya. Kemudian diklik download, ditunggu aja nanti muncul file downloadnya. Bentar. Muncul. Selanjutnya nanti file Word yang di download nanti pelamar bisa eh,
diedit aja karena dia filenya Word bukan PDF, jadi bisa diedit kalau memang ada yang salah atau mau ditambahkan, terutama untuk misalnya untuk surat pendaftaran ini biasanya ada nomor pengumuman. Nah, itu pelamar bisa diedit di Word-nya, bisa mau edit di Word atau dia tulis tangan bebas aja. Jadi yang muncul di Word itu kan nama dan lain-lainnya udah otomatis. Kalau sudah dia edit di Word, kemudian dia cetak, tanda tangan, lalu di scan, lalu dia upload. Untuk file, untuk filenya maksimum 5 megabyte ya, untuk tiap-tiap file dokumen. Karena kita nggak bisa, oh ya, 5 megabyte ya. Selanjutnya untuk KTP karena gambarnya nggak begitu besar, ini 3 megabyte cukup. Langsung aja diklik, dipilih filenya, JPG ya, harus JPG filenya ya untuk KTP. Nah, ini udah berhasil diupload. Bisa lihat, ada tombol untuk lihat. Kalau memang salah bisa dihapus, hapus juga. Klik tombol hapus, yakin. Oke, nanti dia reload. Nah, silahkan dipilih lagi file perbaikannya. Oke, kemudian untuk pas foto dipilih. Nah, ini kalau kita lihat belum bisa nih diklik simpan dan lanjutkan. Misalnya ada pelamar yang, misalnya dia daftar riwayat hidup saya nih belum ada nih. Dia bisa keluar dulu, jadi nggak perlu harus saat itu juga diupload. Jadi ketika dia kembali ke beranda atau dia log out dulu, dia bisa lagi bisa login lagi nanti untuk kemudian mengisi datanya di lain hari gitu. Yang penting masih dalam jangka waktu pendaftaran. Ini misalnya saya login lagi. Nah, kalau tadi kan belum ada pendaftaran kosong ya. Ini karena dia udah melakukan pendaftaran, status lamarannya mengupload persyaratan. Di sini ada posisi lamaran PPK, wilayahnya Kecamatan Menteng, tanggal pendaftaran yang dia lakukan tadi 22 April. Di sini ada menu aksi, tombol aksi. Nah, ada pilihan lanjutkan. Kalau lihat detail belum bisa karena ini menu nanti muncul setelah dia berhasil semua pendaftarannya berhasil dilakukan. Jadi kalau dia mau lanjutkan, diklik lagi lanjutkan, file yang kemarin diupload masih tetap ada, jadi nggak hilang. Kemudian kalau udah ada filenya, dilanjutkan lagi, diklik, dipilih filenya, diupload, ditunggu. Ini harus ditunggu sampai uploadnya selesai ya. Jadi pastikan tampilannya udah muncul berhasil diupload, muncul nama filenya yang random ini. Kemudian kemudian kita lanjutkan ya. Oke. Di sini masih belum bisa ya, sampai di file terakhir yang diwajibkan diupload baru bisa diklik ini. Bisa Bapak Ibu lihat, simpan dan lanjutkan udah bisa diklik. Kalau dia kembali pun masih bisa. Kalau dia lanjut kembali ke biodata lalu kembali sini, filenya nggak akan hilang, masih tetap ada. Kemudian diklik simpan dan lanjutkan. Setelah berhasil diklik lanjutkan, maka akan beralih ke halaman mengirim data. Di sini pelamar akan ditampilkan lagi resum dari data-data yang sudah dia isi. Nah, misalnya sini mulai dari data biodata dulu, nama lengkapnya. Jadi dipastikan apakah sudah benar atau enggak. Jangan sampai nanti udah diklik kirim baru bilang, oh ini saya salah berkas. Nah, ini kan masalah juga yang ngerepotin itu. Jadi di sini ada resumnya, pastikan untuk dibaca lagi resum berkas yang sudah diisi. Kemudian ini berkas-berkas yang sudah dia-upload. Yang ini tidak usah dilihat ya. Nah ini, jadi surat pendaftarannya diklik lihat file untuk pastikan apakah ini
sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya salah, ya bisa diklik sini, create berkas. Diklik hapus sama kayak tadi, diupload lagi, baru balik lagi lanjutkan. Jadi kalau sudah semua berkasnya dipastikan, oh ini biodata sudah benar, berkas persyaratannya sudah benar, diklik tombol kirim. Nah, di sini ada disclaimer dari KPU. Berkas dan data yang telah saya upload sudah saya cek kembali dan telah benar dan sesuai dengan persyaratan ditentukan oleh KPU. Kemudian Ibu berhak menyimpan dan menggunakan data saya di atas dan sebagainya. Kalau dia sudah setuju, di sini kan tombol kirim dia bisa diklik ya, karena dia harus mencentang dulu. Saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan di atas. Klik kirim, berhasil, lanjutkan. Nah ini ada ini ya, kuesioner. Bisa diisi, klik simpan aja. Kemudian berhasil. Di sini udah muncul pendaftaran selesai. Kalau dia mau cetak bukti pendaftaran online di sini, tombolnya di sini cetak bukti pendaftaran online. Jadi setelah berhasil, nanti di situ nanti muncul file PDF ya untuk dokumen itunya, bukti pendaftaran. Kalau kita lihat di tombol aksi, kalau dia sudah pendaftaran diterima ini, nah jadi di sini kan beda sama kayak tahun waktu PPK pemilu ya. Ketika status lamaran dikirim itu nggak langsung pendaftaran diterima karena ada perbaikan berkas. Tapi karena ini kali ini nggak ada lagi perbaikan berkas, langsung statusnya pendaftaran diterima. Untuk aksinya ini hanya ada yang tadi lanjutkan itu udah tutup. Untuk hapus pendaftaran pun sudah harusnya udah nggak bisa ya karena di sini udah mati tombolnya. Untuk cetak bukti kalau memang jadi untuk cetak itu nggak bisa sekali aja, maksudnya bukan sekali aja. Kalau misalnya yang tadi dia udah cetak hilang atau apa, bisa lagi dicetak nanti di sini. Sini lihat detailnya. Kalau mau lihat lagi detailnya, bisa di sini. Ada menu lihat detail.